Sebagaimana Arjuna dulu, dia juga punya persepsi yang keliru. Mungkin dia sempat berpikir bahwa dirinya itu hanyalah terdiri dari raga, dari daging. Sehingga kalau kita mati, kalau dirinya mati atau kerabatnya mati, maka segala sesuatu akan berakhir. Padahal semua kita tahu bahwa selain kita terdiri dari raga, dari wujud, dari jasmani, kita juga punya unsur yang namanya atma atau jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan melanjutkan seri Bunga Dharma kita. Kali ini aku akan mengulas tentang melampaui persepsi ya. Melampaui persepsi. Di dalam era kita saat ini, arus informasi itu sangat luar biasa. Apalagi dengan munculnya teknologi internet, sosial media, maka informasi apapun bisa kita peroleh. Kita bisa mendapatkan pendapat dari siapapun tentang apapun melalui internet dan sosial media. Informasi ini, derasnya arus informasi ini sangat luar biasa. Dan sebagaimana sifat pikiran, maka informasi apapun yang kita dapatkan itu akan menimbulkan persepsi dalam diri kita, menimbulkan sudut pandang gitu loh. Apakah ini salah? Tidak, ini bukan masalah benar atau salah, tetapi hal semacam ini terkadang malah menutup informasi valid, informasi yang sesungguhnya, yang itu bisa kita akses dari dalam diri kita sendiri. Informasi nurani kita, jiwa kita, atma kita kadang malah terabaikan karena mudahnya kita mendapatkan informasi apapun tentang apapun dari siapapun melalui internet dan sosial media. Menurutku itu semua harus kita lampaui. Harus kita lampaui. Karena kalau kita mendasarkan laku kita, standar perbuatan kita berdasarkan informasi yang seperti itu, maka mungkin akan menimbulkan kebingungan. Karena apa? Karena banyak pendapat, banyak informasi yang mungkin saja saling bertentangan. Banyak informasi yang mungkin saling tidak sama lah gitu loh. Antara satu pendapat dengan pendapat lain bertentangan, sehingga kadang kita bisa timbul kebingungan, persepsi kita jadi bermacam-macam gitu loh, sehingga kita bingung. Kita harus mendasarkan informasi, kita harus mendasarkan ini pada apa dan siapa gitu loh. Tetapi di dalam situasi seperti ini, kita selayaknya tidak melupakan informasi dari dalam, yaitu informasi dari nurani kita, atma kita. Mari kita kembali kepada tuntunan nurani kita, tuntunan atma kita. Di sana tersimpan tuntunan yang murni dan utuh, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita mungkin berpersepsi, oh spiritual itu begini,
berdasarkan informasi ini, berdasarkan pendapat ini. Kita mungkin mendapatkan informasi tentang kehidupan itu seperti ini berdasarkan informasi ini, pendapat ini. Hal semacam itu penuh bertebaran di dalam ruang lingkup hidup kita karena adanya internet dan teknologi sosial media. Aku tidak mengatakan semua informasi itu salah, tidak. Aku juga tidak mengatakan semua informasi yang asal dari situ itu benar semua, tidak. Tetapi aku hanya ingin mengingatkan bahwa mari kita melampaui itu semua dengan cara kita mengakses kembali informasi dari dalam, dari nurani kita, dari atma kita. Di sana terkumpul semua memori hidup kita di masa lalu, sehingga kita bisa melakukan mitigasi yang tepat apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita yang sekarang. Sebagaimana Arjuna dulu, dia juga punya persepsi yang keliru. Mungkin dia sempat berpikir bahwa dirinya itu hanyalah terdiri dari raga, dari daging, sehingga kalau kita mati, kalau dirinya mati atau kerabatnya mati, maka segala sesuatu akan berakhir. Padahal semua kita tahu bahwa selain kita terdiri dari raga, dari wujud, dari jasmani, kita juga punya unsur yang namanya atma atau jiwa. Kita harus memahami ini dengan tepat. Kita harus menggalinya dengan tepat dan mengalaminya sendiri. Ingat, kita harus mengalaminya sendiri. Kita harus mampu mencapai, merasakan nurani kita, atma kita sendiri. Atau bahasa yang lainnya mungkin adalah merasakan kebenaran jati diri kita. Tidak hanya sekedar informasi dari internet, dari sosial media. Persepsi-persepsi yang selama ini timbul, lalu bahkan saling berbenturan antara satu pendapat, satu persepsi dengan pendapat atau persepsi yang lain, bisa menimbulkan kebingungan. Dan dalam kebingungan akan muncul keraguan. Dan dalam keraguan itu akan melemahkan kekuatan kita di dalam melakukan hidup ini. Dan dalam konteks ini akan melemahkan kekuatan kita dalam membangun peradaban baru. Bahwa kita punya informasi valid melalui nurani kita, atma kita, itu perlu kita gali dan alami sendiri. Kalau memang panjenengan belum mampu melakoni itu, panjenengan dapat mendekati orang-orang yang tepat, guru-guru yang tepat, yang telah mengalami itu dan melampauinya. Sehingga orang-orang seperti itu mampu menjadi pemandu, mampu menjadi guru panjenengan semua. Ini penting tak tegaskan, agar kita tidak terjebak pada persepsi berdasarkan informasi yang seperti itu. Kita harus jujur bahwa derasnya informasi, luar biasanya informasi dari pendapat ini, pendapat itu, dari persepsi ini, persepsi itu melalui internet dan sosial media, itu telah menjadi sesuatu yang luar biasa melimpah. Sehingga seperti tadi yang gue katakan, saking melimpahnya kita bingung, kita jadi kebingungan menentukan mana yang harus kita jadikan patokan. Sekali lagi, aku tidak mengatakan semua yang informasi yang di sosial media internet itu salah, atau aku tidak juga mengatakan bahwa informasi yang berasal dari internet atau sosial media itu betul. Tidak. Ambil seperlunya, ambil secukupnya, tetapi
tolong jangan lupakan sumber informasi yang paling valid, yaitu melalui nurani kita. Di sanalah Tuhan menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, termasuk peran kita di dalam membangun peradaban baru. Tolong dipahami nih, guys. Belajarlah dari Arjuna. Ketika ia jatuh dalam keraguan karena dirinya dipenuhi oleh persepsi, dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan ketakutan tentang sanak saudaranya, tentang gurunya, tentang kakeknya, tentang pendapat, oh kebenaran itu seperti ini, kebenaran itu harusnya begini. Dia dipenuhi oleh keraguan, dia dipenuhi oleh berbagai macam persepsi. Maka saat itu Krishna mengajak dia untuk menengok ke dalam diri, bahwa ada lapisan dia yang lebih dalam. Bahkan energi itu abadi, yaitu lapisan energi nurani atau lapisan energi atma, jiwa. Aku mengajak panjenengan semua untuk menengok ke sana. Gali, dalami, dan rasakan sendiri nurani panjenengan, atma panjenengan. Di sana penuh dengan informasi yang valid, di sana penuh dengan tuntunan yang valid, yang tepat untuk kita melakoni kehidupan kita yang sekarang, termasuk yang berkaitan dengan tugas kehidupan kita di dalam masa kelahiran kita kali ini. Ini harus segera dilakukan. Mengapa? Seperti yang selama ini kukatakan, hidup kita itu kan dibatasi oleh durasi. Kita itu punya jam tayang. Kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk menggali informasi yang dari sosial media, dari internet yang begitu melimpah, habis waktu kita untuk, misalkan kita ada pendapat dari ini tentang ini, kita analisa, pendapat dari ini tentang ini kita analisa, habis waktu kita hanya untuk mempelajari itu semua. Tengok ke dalam, masuk ke dalam. Melampaui persepsi ini hanya bisa dilakukan kalau kita mencapai kesadaran jati diri, kalau kita mampu mengakses nurani kita, atma kita, jiwa kita. Hanya dengan cara itu kita akan mampu melampaui persepsi, yang persepsi itu bisa menimbulkan keraguan dan kebingungan. Tidak ada cara lain selain dengan cara itu. Itu pula yang dilakukan Krishna kepada Arjuna sesaat sebelum perang besar Bharatayuddha. Aku mengajak panjenengan semua, aku mengingatkan panjenengan semua untuk melakukan itu juga. Lampaui semua persepsi, lampaui semua informasi, lampaui semua kebingungan dan keraguan. Masuk ke dalam diri, dengarkan nurani panjenengan, rasakan jiwa panjenengan, hayati atma panjenengan. Di sana penuh dengan tuntunan ilahi, di sana penuh dengan kebenaran yang hakiki dan sejati, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini, dan juga peran kita saat ini. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.